kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Selamat siang saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, kali ini bersama saya Imron Fadilah. Baru saja kita simak bersama bagaimana pernyataan pers yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, kemudian ada dari Direktur Utama PT KAI, serta Kabasarnas yang menyampaikan update terkini dari evakuasi korban dan juga pemindahan gerbong, kereta dan juga lokomotif dari kereta api Argo Bromo Anggrek yang telah selesai dilakukan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengucapkan belasungkawa atas kecelakaan yang terjadi dan menyatakan bahwa ini akan menjadi pelajaran penting dengan harapan bisa memperbaiki layanan kereta api termasuk KRL komuter lain dan juga kereta api jarak jauh ke depannya. Dalam insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di area Bekasi Timur Senin 27 April malam kemarin, dilaporkan adanya anggota tim Kompas TV yang hilang kontak di sekitar lokasi kejadian. Tim Kompas TV yang diduga berada di dalam KRL adalah Nur Ainia Eka Rahmadina. Hingga kini masih hilang kontak. Aini, panggilan tim Kompas TV ini, terakhir memakai baju berwarna cerah, jilbab putih, dan memakai celana jeans. Keluarga sudah mencoba melacak nomor ponsel dan lokasinya berada di stasiun Bekasi. Hingga saat ini, upaya penghubungan melalui perangkat komunikasi maupun pengecekan di titik kumpul belum membuahkan hasil. Dari data korban yang dirilis di sejumlah rumah sakit, tidak ada nama Aini dalam list itu. Kami, rekan di Kompas TV, keluarga dan kerabat berharap Aini segera ditemukan. Bagi saudara yang mengetahui keberadaan korban, kami mohon segera dapat menginformasikannya. Saudara, dalam insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di area Bekasi Timur Senin 27 April malam kemarin, dilaporkan adanya karyawan Kompas TV yang bernama Nur Ainia Eka Rahmadina yang hilang kontak di sekitar lokasi kejadian. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung melalui sambungan daring bersama dengan adik dari anggota tim Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadina, yakni Lutfi Dwi Fajar Riansyah. Mas Ian, selamat siang. Selamat siang, Pak. Mas Ian, tentunya kami berharap agar kita semua dapat segera mendapatkan informasi kabar dari Mbak Ain, begitu ya Mas Ian ya. Mas Ian, informasi terkini terakhir apa yang bisa Anda bagikan kepada kami terkait dengan keberadaan dari Mbak Ain? Ini saya dari semalam nyari-nyari nggak ada. Dan untuk ciri-ciri baju terakhir kakak saya yang pakai itu baju kayak kemeja warna entah itu putih atau biru muda gitu. Tapi yang jelas itu dia pakai kayak semacam sweater atau kardigan warna marun atau pink sama celana jeans warna biru atau enggak biru muda gitu, Pak. Mas Ian, sebelum Mas Ian mendapatkan informasi terkait dengan kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur, begitu Mas Ian ya. Kalau Mbak Ain biasanya turun setelah naik kereta itu di stasiun mana, Mas Ian? Di Tambun Selatan, Pak. Biasanya juga saya yang antar jemput gitu. Oke. Sudah mencari kemana saja Mas Ian anggota keluarga? Saya sama ayah saya udah ke RSUD Kota Bekasi, sampai RSUD Bantar Gebang, terus RS Bela, Siloam, sama yang dekat BTC itu. Pokoknya saya udah ngiter hampir di Bekasi sih, Pak. Oke. Mas Ian atau keluarga mungkin sebelum Mbak Ain pulang itu dari kantor biasanya sempat
memberikan kabar misalnya, oke, Ain pulang ya sekarang gitu, atau seperti apa komunikasi kemarin sebelum informasi terjadi kecelakaan? Kakak saya tuh biasanya kalau setiap pulang itu ngabarin saya 20 menit sebelum nyampe ke stasiun Tambun Selatan. Jadi biar saya jemput di sononya. Cuman pas kemarin udah lebih dari ada sekitar sejam nggak ada kereta. Makanya saya bingung. Untungnya saya kemarin dikasih tahu orang stasiun Tambun ada kecelakaan. Terus saya langsung balik, ngambil HP, nelpon kakak saya, terus nggak ada kabar. Upaya, Gitu, Pak. baik, upaya untuk menghubungi Mbak Ain begitu ya melalui sambungan telepon dilakukan hingga kapan dan bagaimana? Apakah berdering atau mungkin melalui chat di WhatsApp, checklist 2 atau seperti apa? Ataukah HP-nya sudah mati seperti apa, Mas Ian? Kalau di telepon itu berdering, Pak. Sama saya chat WA biasa juga checklist 2. Oke. Ini tadi juga pas waktu di RSono, di mana saya lupa itu ada sempat minta bantuan dari anggota polisi juga buat dilacak keberadaan HP-nya. Itu kayaknya masih di sekitaran Bekasi Timur HP-nya. Jadi kayak terpental gitu HP-nya. Oke. Berarti sudah terdeteksi ya posisi keberadaan HP-nya melalui aplikasi pelacakan ponsel begitu, Mas ya? Iya. Udah pas dicek di itunya ada di stasiun Bekasi Timur. Oke. Mas Ian, lalu bagaimana dengan upaya yang dilakukan saat ini? Apakah ada dari pihak keluarga yang masih muter-muter begitu, Mas, ke posko informasi? Tadi kami juga mendapatkan informasi ada 2 posko informasi yang dibuka, yang satu di stasiun Bekasi Timur, kemudian satu lagi di stasiun Manggarai, atau juga dengan masih mengerahkan anggota keluarga maupun kerabat lainnya untuk mencari ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan korban kecelakaan kereta yang terjadi pada malam kemarin? Kalau dari kerabat atau itu ada tetangga saya, Pak RT lagi di stasiun Bekasi Timur buat nyari-nyari info di poskonya. Kalau buat nyari-nyari dari RS itu cuman saya sama ayah saya aja tadi. Dan sekarang juga udah dibantu sama teman-teman kakak saya dari Kompas. Oke. Mas Ian, informasi terbaru yang juga kami sempat himpun begitu ya. Mungkin keluarga Mas Ian atau kerabat Mas Ian atau keluarga Mbak Ain juga sempat mendapatkan informasi ini, ada sebuah ponsel atau gawai yang ditemukan begitu ya di dekat lokasi terjadinya kecelakaan dengan latar belakang yang mirip dengan ponsel Mbak Ain. Apakah Mas Ian juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut? Kalau yang dari ponsel yang ditemukan itu bukan ponsel kakak saya. Baik, terkonfirmasi Mas ya, bukan ya? Bukan ponsel kakak saya itu. Oke, berarti pelacakan HP Iya. memang sudah dilakukan. Titiknya juga sudah ditemukan, tetapi maksud kami titiknya sudah terdeteksi, tetapi untuk ponselnya masih belum diketahui keberadaannya begitu Mas Ian ya? Iya. Itu juga tadi pas ngeceknya itu sekitar jam 3 subuh. Oke. Mas Ian, Mbak Ain ini biasanya kalau kerja hingga pulang sampai di rumah itu memakai ID card atau lanyard seperti itu ya? Atau ada ciri-ciri khusus mungkin yang bisa disampaikan Mas Ian atau pihak keluarga untuk membantu proses pencarian Mbak Ain yang informasinya memang hilang kontak semenjak kejadian kecelakaan kereta pada tadi malam? Iya. Biasanya kakak saya itu pakai kayak ID tag-nya kalau nggak salah sih di luar ya Pak. Sama kakak saya itu pakai kacamata, terus mukanya itu kayak kayak masih ada bekas-bekas jerawatnya gitu Pak. Oke, tadi semenjak ada 5 penumpang. Sama
Oke, Rambutnya silakan. itu kayak Silakan Mas dilanjutkan. sama apa rambutnya itu kayak kayak agak agak ngembang gitu Pak. Ngembang ngembang tapi bukan keriting. Oke. Kalau rambutnya di apa nggak pakai jilbab. Baik. Penumpang terakhir yang tadi dievakuasi ada 5 orang yang awalnya memang dalam kondisi terjepit dan seluruhnya dapat dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari 5 orang yang tadi terakhir dievakuasi, Mas Ian apakah sudah mendapatkan informasi dari 5 orang tersebut? Adakah ciri-ciri yang seperti Mbak Ain di sana? Kalau yang apa korban terhimpit kebetulan itu tadi sekitaran subuh saya di sono Pak. Dan itu alhamdulillah kayaknya sih bukan. Cuman saya masih belum yakin 100%. Oke. Komunikasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya KAI atau tim Basarnas mungkin yang masih berada di lokasi, walaupun tadi dikatakan bahwa proses evakuasi korban seluruhnya sudah selesai, Basarnas sudah dikembalikan ke home base-nya masing-masing, tapi apakah komunikasi hingga saat ini masih terus dilakukan bersama dengan tim Basarnas ataupun pihak-pihak terkait lainnya termasuk PT KAI? Masih sih Pak, saya kalau lihat di posko itu masih pada bisa apa? Masih banyak yang koordinasi dari pihak-pihak terkaitnya, dari Basarnas apa kayak Inavis ya. Oke. Yang pokoknya dari Polri sama ya gitulah Pak. Oke. Data-data apa aja Mas Ian yang disampaikan kepada tim-tim yang tadi Mas Ian sampaikan? Itu apa yang berhasil diidentifikasi ya. Oke. Yang di RSUD itu ada seberapa yang udah diidentifikasi. Yang di RS sekian apa Bella misalnya kan Ya, Rumah Sakit ada Bella. 4 gitu. Oke. Kayak gitu Pak. Apa daftar-daftar korban dari masing-masing rumah sakit. Oke, Mas Ian, mohon izin, kalau memang diizinkan kami dari tim Kompas TV, Mas Ian bisa sebutkan nomor dari keluarga atau mungkin nomor Mas Ian sendiri yang bisa dihubungi andai saja kabar mengenai Mbak Ain telah terkonfirmasi, telah ditemukan bahwa itu Mbak Ain. Mohon disebutkan kalau memang diizinkan Mas Ian. Oh iya bisa Pak. Pakai ya bisa kok. Dari nomor saya aja. Silakan Mas Ian. Saya sebutin nih. Ya silakan disebutkan Mas Ian. Oh iya, apa? Ke nomor saya itu 0821 25 28 21 63. Baik. Atas nama Mas Ian begitu ya? Iya. Baik, kami akan coba sampaikan lagi, ulangi lagi nomor keluarga dari Nur Aini di 0821 25 28 2163. Sekali lagi 0821 25 28 Ya, 2163. Nomor kontak yang bisa dihubungi andai saja pemirsa sahabat Kompas TV menemukan penumpang atau wanita dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Mas Ian. Mas Ian, tentu saja kami di sini berharap kabar baik segera datang. Mbak Ain begitu ya. Sahabat kami semua, keluarga kami di Kompas TV dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Kabar bahagia itu segera datang tidak hanya kepada keluarga tapi juga kepada kami seluruh karyawan Kompas TV yang berada di kantor. Ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Ian. Ya, sama-sama Pak. Baik. Mas Ian, mungkin ada yang ingin disampaikan? Teman-teman kalau yang ada tahu informasi tentang kakak saya tolong bagi saya. Saya udah Baik. pokoknya kakak pulang kak.
Mas Ian, ada keluarga juga yang mendampingi Mas Ian di lokasi saat ini, mungkin orang tua atau keluarga lainnya? Iya, saya di sini sama ayah saya. Baik. Mas Ian, tetap kuat, tetap sabar. Kita akan ikhtiar bersama, tidak hanya keluarga Mas Ian sendiri yang akan berusaha, Mas Ian ya. Berdoa bersama, semuanya akan berdoa. Tidak hanya keluarga Mas Ian, tapi juga kita akan melakukan ikhtiar bersama agar kabar baik itu segera datang. Keberadaan Mbak Ain diketahui dan Mbak Ain dapat kembali pulang berkumpul dengan keluarga dengan kondisi selamat. Amin. Amin ya Allah. Iya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Ian atas waktunya di Breaking News Kompas TV siang hari ini. Selamat siang. Saudara, bagi masyarakat yang ingin mencari teman ataupun anggota keluarganya yang mungkin berada dalam kereta yang terlibat tabrakan di stasiun Bekasi Timur, berikut informasi kontak center yang bisa diakses. Anda bisa menghubungi kontak center KAI di nomor 121 atau nomor WhatsApp di nomor 0811 1211 1121. Selain itu saudara, Anda juga bisa mengakses Instagram @KAI121. PT KAI Daop 1 juga membuka posko informasi di stasiun Bekasi Timur. Dan saudara, perkembangan terkini terkait dengan